Oslo, ibu kota Norwegia yang dikenal tenang dan modern, menyimpan lapisan sejarah kelam yang tak banyak diketahui orang. Di bawah hiruk-pikuk kota ini, terdapat jaringan terowongan tua peninggalan Perang Dunia Kedua, sebagian besar sudah ditutup, sebagian lagi dilupakan. Pada awal November 2019, 5 musisi muda dari Oslo memutuskan untuk merekam proyek musik eksperimental mereka di salah satu terowongan tersebut. Mereka menyebut proyek ini The Oslo Echo, eksperimen suara yang memanfaatkan gema alami dari lorong batu sepanjang lebih dari 2 km. Namun, yang awalnya adalah perjalanan kreatif berubah menjadi misteri tak terpecahkan, karena kelima musisi itu, hingga kini, tidak pernah kembali. Kelima musisi tersebut tergabung dalam band ambient indie bernama Echo Fart, dikenal di kalangan lokal karena karya-karya eksperimental mereka yang memadukan suara alam dengan nuansa elektronik minimalis. Personelnya adalah Christian, vokal dan gitar, Mikkel, sing, Ada, biola, Jonas, bass, dan Lin, sound engineer. Mereka sering menjelajah lokasi-lokasi unik untuk merekam suara latar, dari hutan bersalju hingga bekas pabrik tua. Kali ini, pilihan mereka jatuh pada terowongan peninggalan perang di bawah distrik Grønnerløkka, lokasi yang disebut-sebut memiliki akustik luar biasa, namun juga dikenal warga sekitar sebagai tempat yang tidak nyaman, terutama setelah gelap. Pada tanggal 3 November 2019, pukul 14.20 waktu setempat, kamera CCTV kota merekam mobil van putih milik Christian memasuki area parkir yang tak jauh dari pintu masuk terowongan. Setelah itu, tidak ada lagi jejak visual dari mereka. Sekitar 2 jam kemudian, akun Instagram resmi Echo Fart mengunggah story yang memperlihatkan suasana dalam terowongan. Penerangan minim dari lampu portabel, dinding batu tua berlumut, dan suara uji mikrofon yang menggema. Di akhir klip, terdengar suara tawa ringan mereka, nada ringan yang menjadi potongan terakhir kehidupan mereka yang diketahui publik. Keesokan harinya, beberapa kerabat mulai merasa khawatir. Tidak ada yang dapat menghubungi kelima musisi tersebut, dan grup WhatsApp mereka pun tak aktif sejak sore sebelumnya. Orang tua Mikkel akhirnya melaporkan kehilangan ke pihak berwenang pada tanggal 5 November. Tim pencarian diterjunkan ke lokasi terakhir yang diketahui. Di sekitar area pintu masuk terowongan, mereka menemukan van milik Christian terkunci, serta beberapa jejak kaki yang memudar di area tanah lembab menuju pintu masuk yang separuh runtuh. Terowongan itu sebenarnya tidak diperuntukkan bagi umum dan telah dilarang untuk dimasuki sejak tahun 1987. Tim SAR dan kepolisian awalnya memperkirakan bahwa mereka hanya tersesat di dalam. Namun, setelah 2 hari pencarian intensif dengan drone, anjing pelacak, serta alat pemantau suhu tubuh dan suara, hasilnya nihil. Tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan manusia di dalam lorong. Yang lebih aneh, mereka menemukan beberapa alat musik dan tas rekaman milik Ada tertinggal begitu saja sekitar 200 meter dari mulut terowongan, seolah mereka sempat kembali keluar, namun kemudian pergi lagi secara tiba-tiba. Tidak ada catatan suara, video, atau pesan yang ditinggalkan. Hanya sisa kabel dan 1 mikrofon yang patah di ujungnya. Penyelidikan lebih lanjut mulai mengarah pada latar belakang proyek musik mereka. Rupanya, sebelum mereka masuk ke terowongan, Christian sempat mengunggah entry blog pribadi yang membahas tentang frekuensi bawah sadar, gelombang suara frekuensi sangat rendah, atau infrasound, yang konon dapat memengaruhi kondisi mental manusia, menyebabkan halusinasi, paranoia, bahkan rasa panik yang ekstrim. Ia menyebut terowongan itu sebagai ruang gema sempurna untuk menguji bagaimana suara bisa memengaruhi persepsi waktu dan ruang. Sebuah catatan yang menggelitik rasa ingin tahu, tapi kini justru memunculkan banyak pertanyaan baru. Pakar akustik dari Universitas Oslo yang dilibatkan dalam penyelidikan awal menjelaskan bahwa memang ada fenomena yang disebut efek Helmholtz pada ruang tertutup seperti terowongan batu tua. Ketika suara tertentu dipantulkan dalam ritme yang tepat,
bisa muncul resonansi frekuensi rendah yang nyaris tak terdengar oleh manusia, namun tetap berdampak pada tubuh dan pikiran. Dalam beberapa kasus ekstrim, ini bisa menyebabkan disorientasi, vertigo, bahkan sensasi melihat sesuatu yang tak ada. Apakah Echo Fart secara tidak sengaja menciptakan kondisi ini saat merekam? Dan jika iya, apakah mereka panik dan tersesat, atau lebih buruk? Teori ini memperkuat dugaan bahwa mereka mengalami gangguan psikologis di dalam terowongan. Namun tetap saja, tidak menjelaskan kenapa mereka tak ditemukan. Dalam pencarian kedua seminggu kemudian, seorang relawan SAR melaporkan mendengar suara aneh dari dalam, mirip seperti gesekan logam dan sayup-sayup melodi biola. Namun saat dikejar, suara itu menghilang begitu saja, dan tak terekam di alat pendeteksi suara manapun. Beberapa anggota tim kemudian mengalami migrain dan mual hebat setelah pencarian hari itu, memicu spekulasi bahwa ada sesuatu dalam struktur terowongan yang memengaruhi kondisi fisik manusia. Kepolisian akhirnya menghentikan pencarian aktif pada akhir November 2019, dan kasus ini resmi diklasifikasikan sebagai hilang tanpa jejak. Namun media lokal dan penggemar teori konspirasi tidak tinggal diam. Forum-forum daring mulai memunculkan teori bahwa terowongan itu dulunya digunakan oleh pasukan Nazi untuk eksperimen suara, didukung oleh arsip sejarah yang menyebut adanya struktur resonansi bunker di bawah Oslo. Bahkan, sebuah dokumen tua yang bocor dari arsip militer Norwegia menyebut zona itu sebagai area isolasi akustik ekstrim yang ditutup pasca kecelakaan pada tahun 1961. Namun, dari semua teori, yang paling mengganggu berasal dari file audio yang berhasil dipulihkan dari hard drive rusak milik Lynn. File itu hanya berdurasi 4 menit 12 detik, namun isinya memicu ketegangan. Awalnya hanya suara langkah kaki yang bergema, lalu suara dengung frekuensi rendah yang makin lama makin keras. Di menit ketiga, terdengar seseorang berbisik pelan dalam bahasa Norwegia, "Dia bangun, jangan lihat ke belakang." Setelah itu, suara meningkat tajam menjadi distorsi tak terkontrol, lalu sunyi total. Para analis suara mengatakan tidak ada pengeditan digital, semua murni rekaman lapangan. Dan sejak saat itu, Echo Fart seolah lenyap dari dunia. Setelah rekaman audio itu bocor ke publik, spekulasi semakin liar. Ada yang menyebut bahwa suara tersebut bukanlah sekadar resonansi, melainkan semacam kode suara yang membangkitkan efek neurologis tertentu, mirip eksperimen militer yang pernah dilakukan selama era Perang Dingin. Namun sebagian lagi meyakini bahwa mereka mungkin menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Bukan makhluk, bukan hantu, melainkan anomali ruang akustik yang membuat seseorang terjebak di dalam dimensi gema, selamanya mendengar, tapi tak pernah terdengar kembali. Kasus ini sempat memicu penyelidikan oleh tim independen beranggotakan jurnalis, pakar suara, dan pemburu misteri. Salah satu dari mereka, seorang peneliti bernama Erik Thomassen, berhasil menyusup ke area terowongan menggunakan akses ilegal. Ia merekam vlog dokumenter pendek yang hanya berhasil diunggah sebagian sebelum hilang kontak. Dalam cuplikan terakhirnya, Erik terlihat mulai berhalusinasi, menyebut bahwa suaranya bukan datang dari dinding, tapi dari dalam pikiran sendiri. Ia ditemukan 2 hari kemudian, berjalan linglung di hutan dekat Oslo, tak mampu mengingat siapa dirinya. Setelah insiden Erik, pemerintah kota Oslo menutup total akses ke terowongan tersebut. Pintu masuk disegel dengan beton, dan kawasan di sekitarnya diawasi kamera dan petugas keamanan. Tidak ada lagi pencarian lanjutan. Tidak ada investigasi terbuka. Seolah kasus Echo Fart sengaja dikubur, baik secara fisik maupun administratif. Namun yang tak bisa dikubur adalah pertanyaan yang terus menghantui keluarga korban dan publik. Bagaimana 5 orang bisa menghilang di dalam ruang sempit yang telah dijelajahi berkali-kali tanpa bekas sedikit pun? Dalam sebuah wawancara dengan harian lokal,
Ibu dari Ada menyatakan bahwa putrinya sempat mengalami mimpi buruk berminggu-minggu sebelum kejadian. Dalam mimpinya, ia berada di lorong tak berujung yang menyempit setiap ia melangkah. Di ujung lorong, hanya ada gema suaranya sendiri, namun terdengar seperti suara orang lain. Ia juga sempat mencatat dalam buku jurnal tentang ruang yang bernapas, sebuah metafora aneh yang kini terasa mengerikan jika dikaitkan dengan hilangnya mereka. Apakah firasatnya sebenarnya merupakan peringatan yang tak ia pahami? Dari sisi ilmiah, memang benar bahwa paparan suara infrasound dapat memicu pengalaman mendekati halusinasi. Beberapa studi menyebut bahwa frekuensi sekitar 18 Hz dapat menyebabkan getaran pada bola mata, menghasilkan persepsi visual aneh. Namun bagaimana bisa semua anggota EcoVART menghilang serempak tanpa jejak fisik? Bahkan jika mereka panik dan berlari terpisah, semestinya ada satu atau dua orang yang bisa ditemukan. Teori ini tak menjawab seluruh misteri. Justru memperdalam absurditas yang perlahan menutupi kasus ini dengan kabut ketidakpastian. Pakar fenomena urban, Solveig Henriksen, berpendapat bahwa kasus ini menunjukkan sifat kota modern yang menyimpan lapisan realitas tersembunyi. Di balik kemajuan dan arsitektur megah, ada ruang-ruang kosong yang telah ditinggalkan sejarah. Dan di ruang kosong itu, hukum alam seolah tidak berlaku secara utuh. Terowongan Oslo bukan sekadar lorong tua, tapi ruang akustik yang menjadi perangkap resonansi, menyerap bukan hanya suara, tapi kesadaran manusia. Ia menyebut EcoVART bukan korban supranatural, melainkan penjelajah batas realitas yang terjebak dalam gema diri mereka sendiri. Sampai hari ini, tidak ada perkembangan signifikan dalam kasus hilangnya EcoVART. Kelima anggotanya masih terdaftar sebagai orang hilang di kepolisian Oslo. Pihak keluarga tidak pernah mengadakan pemakaman, dan beberapa dari mereka masih menggantungkan harapan bahwa suatu hari, salah satu akan muncul kembali, dalam keadaan apapun. Setiap tahun, pada tanggal 3 November, penggemar mereka dan beberapa rekan musisi mengadakan pertunjukan kecil di sebuah kafe tua di Oslo, memperdengarkan lagu-lagu terakhir yang mereka rilis. Sebagai bentuk penghormatan, dan mungkin sebagai pemanggilan. Salah satu lagu terakhir EcoVART berjudul Genom Stain, atau Melalui Batu. Lagu itu berdurasi hampir 7 menit, dipenuhi bunyi latar yang diambil dari dalam terowongan. Di menit kelima, terdapat bagian yang sering diperdebatkan di forum daring. Suara rendah yang terdengar seperti seseorang berkata pelan dalam bahasa Norwegia kuno. Tidak ada yang bisa menerjemahkannya secara pasti, namun beberapa percaya itu adalah semacam peringatan. Lagu ini kini sering diputar dalam siaran radio komunitas malam hari di Oslo, seolah jadi penanda bahwa misteri itu belum selesai. Dan mungkin memang belum selesai. Dalam unggahan Reddit tahun 2022, seorang pendaki urban anonim mengaku menemukan cabang tersembunyi dari terowongan Oslo, dan menemukan grafiti segar bertuliskan EV19. Ia mengklaim mendengar suara musik samar dari dalam, namun terlalu takut untuk masuk lebih dalam. Beberapa menduga ini hanya cerita karangan, namun yang lain percaya bahwa EcoVART masih hidup, atau setidaknya, sebagian dari mereka, dan terjebak dalam ruang yang hanya bisa didengar, namun tak bisa disentuh. Sebuah gema yang terus hidup tanpa asal. Kasus hilangnya para musisi di terowongan Oslo tetap menjadi salah satu misteri urban paling aneh dalam sejarah Norwegia modern. Tanpa jejak, tanpa tubuh, tanpa jawaban, hanya gema, suara samar, dan ruang kosong yang tak memberikan kepastian. Mungkin mereka terjebak dalam ciptaan mereka sendiri. Mungkin mereka menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Atau mungkin, ini semua hanyalah gema dari obsesi manusia terhadap suara, ruang, dan kegelapan. Sebuah misteri yang tidak menunggu untuk diselesaikan, hanya untuk didengar, berulang-ulang, sampai akhirnya hening itu menelan segalanya.